Muhammad Rizky NIM 2019-2041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian korina dan peran korina. Yang pertama, pengertian korina. Korina adalah al-korina dalam bahasa Arab. Berasal dari kata karana yang artinya jamaah, menggabungkan atau mengumpulkan, atau sahaba, membarengi atau membersamai. Jadi karinah menurut pengertian bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang berkumpul atau membarengi sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah dalam usul fikih, karena menurut Syekh Atta bin Khalil adalah setiap apa-apa yang memperjelas jenis tuntutan dan menentukan makna tuntutan itu jika dia digabungkan atau dibarengkan dengan tuntutan tersebut. Peran korina. Peran korina sangat penting dan mutlak bagi seorang mujtahid yang hendak mengistibatkan suatu hukum syarak. Terdapat paling 3 peran. Pertama, korina berperan untuk memperjelas jenis tuntutan dan menentukan makna tuntutan yang ada. Inilah peran paling penting dari karina. Dengan demikian, tanpa mencari dan memahami karina, seorang mujtahid dalam upayakan mengistibatkan hukum tidak akan dapat menentukan makna tuntutan yang ada. Apakah tuntutan itu hukumnya wajib atau mahdhub, haram atau makruh, ataukah mubah. Yang kedua, pengalaman korinah dapat menjamin pengamalan korinah dapat menjamin pengamalan dalil secara komprehensif, bukan secara parsial. Sebab orang yang tidak mencari karinah atau yang tidak mengamalkan karinah berarti mengabaikan dalil-dalil yang lain yang mengandung karinah, baik dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian, karinah mempunyai peran untuk menjauhkan seorang mujtahid dari tindakan mengamalkan sebagian ayat Al-Quran dan meninggalkan sebagian ayat Al-Quran lainnya yang jelas dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan karinah dapat menghindarkan diri dari kontradiksi atau ta'arud antara dalil yang secara lahiriah dapat nampak. Mujtahid yang mencari dan memahami karinah akan dapat meletakkan dalil-dalil yang secara lahiriah bertentangan secara proporsional, yaitu tanpa adanya bertentangan sama sekali. Sebab adanya kontradiksi ta'arud di antara dalil-dalil syar'i adalah sesuatu yang mustahil secara syar'i. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubaidillah Royan, NIM S 2019-2038. Di sini saya akan menerangkan kewajiban mencari korina. Menurut Syekh Atta bin Khalil, seorang mujtahid yang akan mengistiqomahkan hukum syara haruslah menempuh 2 langkah sebagai berikut. Pertama, mencari dalil yang menetapkan adanya tolab untuk mengerjakan perbuatan atau berupa tolabul tarki, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Kedua, untuk mencari korina itu hukumnya adalah wajib secara syar'i, sehingga berdosalah seorang mujtahid kalau meninggalkan langkah tersebut. Sebab pada dasarnya untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia, mujtahid al-insan. Nah, macam-macam korina. Menurut Syekh Atabil ada 3 macam korina untuk memahami jenis tolab, yaitu pertama, korina yang menunjukkan hukum tegas, baik yang menunjukkan hukum haram maupun hukum wajib. Kedua, korina yang menunjukkan ghair jam, hukum tidak tegas, baik yang menunjukkan hukum madhub sunnah maupun hukum makruh. Ketiga, korina yang menunjukkan istiwa, hukum mubah, yaitu korina yang menunjukkan kesamaan antara tuntutan mengerjakan dengan tuntutan meninggalkan perbuatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Samsir Ridwan ingin menjelaskan bentuk mafhum.
Bentuk mafhum diantaranya adalah mafhum muwafaqah, adalah sesuatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Kemudian mafhum mukhalafah ini adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat atau sebuah penetapan hukum maupun nafi atau peniadaan hukum. Oleh karena itu, hal yang sangat dipahami, yang perlu dipahami selalu kebalikan dari bunyi lafal yang diucapkan. Contohnya dalam ekonomi syariah adalah mafhuwayah. Sebelum mencapai 5 wasak, biji-bijian tidak dapat atau tidak wajib untuk zakat. Sedangkan dalam contoh mafhum lakob, binatang ternak yang dipelihara dan biayai tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah mafhum syarat, yaitu kewajiban memberikan nafkah istri yang dicerai selama masa iddah. Terima kasih.